Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Yustiani dengan NPM 24610095. Saya dari program studi S1 Manajemen semester 2 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, di sini saya ingin sedikit mengulas materi tentang akhlak. Apa itu akhlak? Dalam perkuliahan IK2 ini salah satu materi yang nggak kalah penting atau menjadi pokok pembahasan adalah materi tentang akhlak. Akhlak merupakan cerminan dari kualitas keimanan seseorang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan memahami akhlak, kita hanya tidak mengetahui batasan benar dan salah, tetapi juga dibimbing untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah atau hablum minallah sesama manusia atau hablum minanas ataupun dengan lingkungan sekitar. Melalui pengulasaan materi ini, mari kita bersama-sama mengingat kembali poin-poin penting yang telah dipelajari serta merenungkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sebagai seorang muslim dan kader Muhammadiyah. Baik, etika, moral, dan akhlak. Meski terdengar serupa, ketiganya memiliki perbedaan mendasar. Etika adalah seperangkat aturan yang diterima oleh masyarakat, lebih pada kesepakatan bersama atau mungkin berubah sesuai perkembangan zaman dan budaya. Kalau moral di sisi lain adalah ajaran internal yang memberi tahu tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat. Namun, di antara keduanya, akhlak terdiri dengan keunikan tersendiri. Akhlak mencerminkan tindakan nyata manusia yang diukur berdasarkan ajaran yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran atau hadis. Ini menjadikan akhlak memiliki nilai yang mutlak, tidak terikat oleh batasan waktu atau budaya, dan relevan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, di sini ada sumber akhlak dalam Islam. Baik, sumber akhlak dalam Islam menempati posisi yang sangat penting. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar sesama dan terhadap lingkungan. Akhlak menjadi cerminan keimanan dan tolak ukur kualitas seorang muslim. Ada 5 sumber utama akhlak dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Kitab suci Islam yang memuat ajaran moral dan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan larangan berbuat zalim. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Penjelasan dan contoh nyata dari akhlak mulia, Nabi adalah teladan utama dalam berakhlak. Yang ketiga, akal. Akal berfungsi untuk memahami mana yang baik dan buruk, serta mendukung pelaksanaan nilai akhlak yang telah ditetapkan dalam wahyu. Yang keempat adalah fitrah. Sebagai manusia yang dilahirkan dengan kecenderungan alami mencintai kebaikan, fitrah ini bisa diperkuat melalui pendidikan dan lingkungan yang baik. Yang kelima, ijma dan tradisi Islami. Kesepakatan ulama serta kebiasaan para sahabat dan ulama menjadi pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, akhlak Islam bersumber dari wahyu dan fitrah manusia. Tujuan akhlak adalah membentuk pribadi yang taat, adil, dan membawa manfaat bagi sesama. Seorang muslim yang baik harus menjadikan akhlak sebagai bagian utama dari kehidupan. Akhlak Islam selaras dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Sebagai bukti keautentikan sumber akhlak, Al-Quran dan hadis dianggap sebagai fondasi utama ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW selaku pembawa risalah adalah contoh sempurna dalam menerapkan akhlak-akhlak tersebut dalam kehidupannya. Sehingga bagi umat muslim, beliau menjadi panutan terbaik dalam menunjukkan bagaimana akhlak yang baik harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Topik selanjutnya adalah akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Akhlak merupakan inti dari ajaran Islam dan menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian seorang manusia. Tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan, akhlak juga sangat menentukan bagaimana seorang berinteraksi dengan sesama. Dalam konteks kehidupan sosial, akhlak memiliki peran strategis sebagai modal sosial, yaitu aset non-material yang memperkuat kepercayaan, kerjasama, dan keterikatan sosial antar individu dalam masyarakat. Di era modern yang sangat penuh dengan tantangan ini, kecerdasan intelektual dan kemampuan teknis saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan seseorang.
Justru nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, empati, dan amanah menjadi penentu utama dalam membangun relasi sosial yang sehat, menciptakan kepercayaan, dan meraih keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu, akhlak bukan hanya sekedar tuntunan moral, tetapi juga modal penting dalam meraih kesuksesan pribadi maupun sosial. Melalui ulasan ini akan dibahas bagaimana akhlak berfungsi sebagai modal sosial yang mendukung keberhasilan hidup seseorang, baik dalam konteks individu, masyarakat, maupun dalam dunia kerja dan kepemimpinan. Kita mempelajari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Mempelajari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, AIK 2 memberikan hikmah yang mendalam dalam membentuk karakter dan pemahaman Islam yang lebih kooperatif. Hikmah tersebut meliputi pembentukan karakter Islam yang lebih kuat, mengembangkan pikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan kualitas ibadah dan muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Kesimpulan dari materi akhlak yaitu akhlak, etika, dan moral adalah ketiga konsep penting yang membahas perilaku manusia dalam menentukan baik dan buruk serta menjadi pedoman dalam kehidupan. Persamaannya terletak pada tujuan membentuk pribadi yang berkarakter baik, namun ketiganya memiliki perbedaan sumber nilai. Dalam Islam, akhlak memiliki posisi penting sebagai modal sosial yang menentukan keberhasilan hidup seorang muslim, karena akhlak yang baik lahir keharmonisan dan kebahagiaan dalam hidup dunia dan akhirat. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita telah membahas materi tentang akhlak dan hikmah mempelajari AIK 2, mulai dari poin penting pertama hingga poin penting terakhir. Semoga penjelasan yang dapat disampaikan dapat menambah pemahaman dan membantu kalian untuk menguasai materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan tanyakan langsung. Sampai jumpa di video pembelajaran berikut. Demikianlah video dari pembelajaran mengenai topik akhlak. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat dalam proses pembelajaran Anda. Jangan ragu untuk mengulang video ini jika diperlukan, dan pastikan Anda memahami setiap bagian yang telah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.